Halo teman-teman, pada video ini kita akan menjalankan fitur detail surat pada Al-Quran digital yang telah kita buat. Namun sebelumnya, intro dulu. Oke teman-teman, saya sudah buka ya ini codingannya. Terus saya sudah buka si file index.html-nya ini ya. Nah, saya akan sedikit memperbaiki ya teman-teman codingan yang telah kita buat kemarin. Ini yang si daftar suratnya ini tidak ada titiknya, harusnya ada titiknya kan, 1 titik Al-Fatihah, 2 titik Al-Baqarah. Nah, kita akan perbaiki itu dulu ya. Kita ke codingan lagi, terus ke file script.js. Ini simple aja ya, ini di nomor surat yang ini. Bentar, saya besarin dulu ya supaya kelihatan. Nah, sini cukup titik. Nah, ini kalau kita save terus kita refresh, nih jadi ada titiknya ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita akan buat satu file lagi di sini yang namanya surat.html. Lalu kita akan buat tampilannya aja dulu ya teman-teman. Kita ke Bootstrap ya, ke getbootstrap.com. Nah, ini lihat teman-teman, ini Bootstrap sudah ada versi terbaru ya, 5.2. Cuman karena saya belum mempelajarinya, mungkin saya akan buat yang versi 5.0 aja dulu. Nah, ini. Nah, supaya sama dengan codingan yang kemarin ya. Oke, berarti kita cari yang starter template-nya dulu. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Terus si title-nya saya akan ganti menjadi surat. Ya, nanti ini akan diisi secara dinamis ya, pakai JavaScript, misalkan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, mungkin gitu ya teman-teman. Ini yang satunya kita hapus aja dulu. Ini komentarnya saya akan hapus. Lalu untuk ini juga, komentar yang ini saya akan hapus juga. Oke, ini kayaknya cukup. Terus kita akan buat navbar ya, sama dengan di halaman yang index.html. Supaya cepat, kita copy aja di file index.html yang navbarnya aja. Kita paste di sini. Namanya sama ya, Al-Quran. Terus kita akan buat di sini div yang kelasnya container. Lalu kita akan buat div yang kelasnya row. Lalu kita akan buat div yang kelasnya kolom. Ini kolom aja dulu ya, atau col 12 karena hanya ada satu kolom, nggak ada beberapa kolom. Yang isinya itu kita akan cari di Bootstrap yang namanya itu adalah card. Kita cari yang simple aja ya teman-teman. Kita cari, nah ini kita akan pakai yang ini aja. Kita copy, terus kita paste di sini. Yang pertama itu adalah si nomor surat dan si nama suratnya ya. Berarti kita pakai strong aja deh. Strong misalkan jangan ini, langsung aja nih surat, atau jangan pakai surat, langsung aja Al-Fatihah. Terus kita dash, ini di sini si huruf Arabnya ya. Lalu yang selanjutnya kita akan buat paragraf yang isinya itu adalah Al-Fatihah. Yang isinya itu adalah jumlah ayat. Terus kita isi misalkan ada 7, lalu kita pakai kurung. Ini arti dari si suratnya. Misalkan kalau Al-Fatihah kan berarti pembukaan ya, pembukaan. Lalu yang terakhir kita akan buat button untuk menjalankan si audionya ya. Kita buat tampilannya aja dulu. Misalkan di sini kita buat dengarkan. Lalu kita akan buat kelas yang namanya btn
spasi btn primary, lalu kita buka ya pakai lab server surat, terus open with lab server. Nah gini, ini hasilnya ini kurang margin ya, kita kasih margin di si kontainernya deh, margin top misalkan 4. Nah ini ada jaraknya ya, atau kita kasih 5 aja dah, 5. Nah gini, jadi supaya agak jauh si jarak ini. Lalu ini di si button ini saya akan kasih icon ya, kita cari aja di Bootstrap yang namanya icon, terus kita pilih yang ini, yang learn more about Bootstrap icon, lalu kita cari yang namanya play. Oke, teman-teman bebas ya mau pakai icon yang mana, cuman saya pakai icon yang ini aja. Terus kita copy yang si HTML-nya ya, si SVG-nya, terus kita akan paste di buttonnya. Nah supaya rapi, saya akan kebawahkan aja si ininya. Nah gini, kita paste di sini, lalu kita coba lihat hasilnya. Nah ini seperti ini ya, jadi ada ikonnya. Lalu yang selanjutnya saya akan buat si isi suratnya teman-teman ya. Kita sebenarnya sama ya pakai ya, ini supaya agak bingung kita buat komentar aja dulu. Ini informasi surat ya, informasi surat. Ini untuk komentarnya bebas teman-teman mau pakai apa aja. Di sini and informasi surat. Ntar saya charger laptop dulu. Oke. Nah, lalu di sini kita akan buat isi surat and surat gitu. Oke, kita ke Bootstrap lagi. Kita cari ini ke Bootstrap versi terbarunya lagi. Nah, ini kita cari card lagi tadi. Nah, terus kita pakai yang ini aja dah ya, yang tadi aja, yang ini kita paste di sini. Lalu yang selanjutnya ini untuk si nomor suratnya ya, berarti kita kasih paragraf aja, paragraf misalkan 1. Lalu ini si huruf Arabnya, yang selanjutnya huruf Arab saya akan kasih pakai heading 3. Soalnya kalau Arab ini harus agak besar ya teman-teman. Ini misalkan huruf Arab. Lalu untuk huruf Arab saya akan kasih kelas text n ya, supaya ada di sebelah kanan si hurufnya, berarti text n. Lalu saya akan kasih paragraf ini untuk huruf Latinnya. Kita kasih nama huruf Latin aja ya dulu, huruf Latin. Lalu yang terakhir ini adalah arti surat ya, arti surat. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini kita kasih jarak ya, pakai di sini aja dah. Di sini di si card kita kasih margin button 4, kita save. Nah ini jadi ada jaraknya ya. Lalu kita coba copy isinya, kita buat 2 aja dulu. Nah ini mepet juga ya, kita kasih margin button 3, yang ini juga sama. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Maka ini seperti ini ya teman-teman. Kayaknya sudah cukup. Terus kita ke surat.html lagi. Kita akan buat satu file lagi. Jadi kita pisah ya si isi JavaScript-nya antara yang index HTML sama dengan yang surat HTML. Oke, berarti kita tulis script di sini. Lalu src kita arahkan ke folder JS, lalu kita akan buat
satu file yang namanya surat.js. Oke, kita akan buat satu file lagi yang namanya surat.js. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita isi si surat.js ini, saya akan ke script.js, maaf. Nah, ini ada beberapa yang harus kita tambahkan. Di sini nih, di si cardboard-nya saya akan buat yang namanya on click. Lalu yang isinya itu adalah location ya, location titik href. Nah, gini. Yang ini akan diarahkan ke surat.html ya. Berarti surat.html. Nah, saya akan kasih beberapa satu parameter ya, beberapa yang namanya nomor surat yang diisi sama, terus kita akan kasih surat titik nomor ya, berarti nomor. Kita save, lalu kita coba dulu ya teman-teman di halaman yang index.html. Ini kita sudah buka ya, kita refresh dulu, lalu kita pilih ini Al-Baqarah, kan pasti surat 2 ya. Kita lihat, nah ini lihat teman-teman, ini ada parameternya ya. Oke, nah ini kita akan jadi patokan untuk menampilkan si isi suratnya, si parameter ini ya teman-teman. Oke, ini sudah jalan. Kita ke si surat lagi. Terus, nah kita ke codingan lagi yang ke si script.js, ke surat.js. Nah, kita akan ambil si ininya ya teman-teman ya, si parameter nomor surat ini. Caranya, nah ini saya juga dapat di Stack Overflow ya teman-teman, ikutin aja. Yang namanya itu, bentar, kita akan buat function untuk mengambil si nomor surat tadi. Berarti kita buat function yang namanya get URL, lalu kita buat parameternya terus kita akan buat yang namanya const, terus nama variabelnya page URL yang isinya itu adalah window titik location, lalu titik search, terus kita buat substring ya. Nah, gini yang isinya adalah 1. Nah, ini teman-teman ikutin aja ya, karena saya juga ini dapat dari Stack Overflow. Terus yang selanjutnya kita buat variabel lagi yang namanya URL variabel yang isinya adalah tag URL. Terus kita split yang isinya gini gitu. Lalu yang selanjutnya kita akan buat perulangan pakai for yang isinya adalah let i sama dengan 0, lalu kita i kurang dari si URL variabel. Nah, gini titik, kita akan ambil si lengthnya, lalu jangan lupa yang i kita plus. Terus yang selanjutnya saya akan buat variabel lagi yang isinya itu adalah parameter name gini, lalu isinya adalah URL variabel. Kita ambil indeks ke i nya, lalu kita split yang isinya sama dengan terus kita akan buat kondisi di sini if jika parameter name yang indeksnya ke 0 terus sama dengan atau si parameter ini ya, lalu
kita akan return si parameter name index ke 1 gini teman-teman. Terus kita coba ya, kita buat variabel yang namanya nomor surat diisi dengan function get URL yang namanya nomor surat. Ini tuh diambil dari sini ya teman-teman, diambil dari si nama parameter ini. Oke, coba kita tes atau kita konsol dulu aja ya, console.log nomor surat. Oke, kita ke surat lagi, terus kita inspect, kita konsol ini undefined. Bentar teman-teman ya, saya cek lagi. Oke, ini kenapa gak jalan? Karena kita harus buka di sini nih. Bentar. Misalkan kita refresh aja yang ini teman-teman. Kita buka. Nah, ini kan ada si ininya. Nah, yang ini kita harus inspect. Kita konsol. Nah, ternyata masih undefined. Oke teman-teman, saya sudah menemukan si ininya, si errornya dari mana. Kenapa tadi undefined? Saya salah menuliskan si kondisi ini nih, si looping ini. Tadi saya nulisnya lebih dari, harusnya ini kurang dari gitu teman-teman. Kalau kita cek di si konsolnya ini ada ya. Kita back lagi ke si daftar surat. Misalkan ini yang Al-Fatihah, pasti ini isinya 1 ya. Nah, kita akan buat si 1 ini menjadi acuannya ya teman-teman. Terus kita coba ke si API lagi ya teman-teman, ke si isi API yang equran.id API/API dev. Kita cari yang ini nih ya, yang HTTPS yang equran.id API/surat. Coba kita cek dulu. Nah, ini yang suratnya kita ganti ya, bukan ini kayaknya. Nah, ini yang ini, harusnya yang ini teman-teman. Yang ini salah, maaf tadi salah. Kita paste di sini. Terus yang nomornya kita ganti jadi 1. Ini kan harusnya isinya surat Al-Fatihah ya. Nah, ini. Nah, kita akan jadi acuan si nomor surat ini. Oke. Sekarang kita ke codingan lagi. Terus kita akan buat function lagi yang namanya get surat ya. Lalu kita akan jalankan fungsi fetch ya, seperti biasa untuk ngambil API. Terus untuk URL-nya kita copy yang ini. Nah, ini untuk si nomor ini. Coba teman-teman si page ini jangan pakai ini ya, jangan pakai kutip, kita pakai backtip. Kita pakai backtip supaya di sininya kita bisa jalankan si dolar yang ini ya. Nah gitu. Jadi gak pakai plus, kita gak tutup, kita tidak akan tutup buka si kutip ya. Kalau pakai ini tinggal gini aja. Kalau pakai string literal berarti kita tinggal munculkan nomor surat. Nah gini. Terus kita ten lagi seperti biasa. Kita pakai variabel respon aja ya. Terus kita respon titik JSON ya. Lalu kita den lagi. Kita pakai respon lagi. Coba kita konsol titik log respon. Kita cek. Terus jangan lupa kita jalankan dulu si function get suratnya. Berarti get surat kita jalankan lagi ini. Kita ke si ini aja. Nah ke sini supaya bisa dari indeks. Kita refresh. Terus kita buka surat Al-Baqarah. Nah ini sudah ada ya datanya. Berarti kita tinggal ambil
si isi surat ini, si isi API, sorry. Nah, pertama-tama kita akan jalankan si judul ininya dulu ya. Kita akan isi si judulnya dulu. Terus yang selanjutnya berarti ke codingan lagi. Yang konsol ini kita bungkus pakai kurung kurawa karena nanti si codingannya akan lebih dari satu baris. Terus oke, kita akan ambil dulu si ini ya teman-teman. Kita akan jalankan dulu. Nah, ini kita akan kasih kelas si card body ini, misalkan apa ya, nama kelasnya judul surat, gini aja. Terus kita akan buat cons di sini yang namanya sama judul surat, yang isinya adalah dokumen query selector. Lalu yang namanya kita pakai titik judul surat. Terus coba kita konsol dulu aja deh, biar kelihatan jalan atau enggak. Judul surat. Nah, ini sudah dapat ya. Oke. Terus yang selanjutnya saya akan buat variabel lagi yang namanya, misalkan ini apa ya, card judul surat. Nah, ini yang isinya kita pakai string literal ya, pakai backtick. Nah, lalu kita akan cut si isi ini. Nah, ini ke sini begini. Lalu kita akan ganti si judul suratnya dulu deh. Berarti di sini kita akan ambil, kita pakai ini ya seperti biasa. Kita akan ambil dari respon titik, kita lihat lagi ke API-nya. Ini itu berarti nama Latin ya teman-teman, titik nama Latin. Terus di sini ini kita pakai kurung kurawa, dolar kurung kurawa lagi, berarti namanya. Kita respon titik nama. Lalu yang selanjutnya ini jumlah ayat. Kita pakai ini lagi jumlah ayat, berarti respon titik jumlah ayat. Bener gini nulisnya, bentar. Bener. Lalu ini sih artinya. Kita pakai dolar kurung kurawa respon titik apa tadi, arti ya, arti. Kita save, yang suratnya juga kita save. Kita cek ke sini, kita refresh. Ini ada yang belum teman-teman, sorry. Nah, di bawah ini si judul surat ini, judul surat, kita inner HTML yang diisi dengan card judul surat. Nah, harusnya gini. Kita refresh, maka si isinya sudah sesuai ya teman-teman dengan si parameter yang ada di URL. Oke, ini untuk si button dengarkannya ini tidak akan saya apa-apain dulu ya, karena nanti untuk pemutaran audio saya akan buat video terpisah. Karena kalau disatuin ini akan terlalu panjang teman-teman si isi videonya. Oke teman-teman, langsung lanjut lagi. Nah, ini kan ada ayat ya. Kita akan jalankan si isi suratnya. Berarti ini kita kasih komentar ya supaya gak bingung.
Ini misalkan judul surat. Oke, sampai sini. And judul surat. Lalu kita akan buat isi surat. Oke, pertama-tama saya akan buat variabel yang namanya surat yang diisi dengan respon titik berarti titik ayat ya, ayat. Terus coba kita konsol dulu yang surat, berarti isinya ini adalah, nah ini si isi suratnya. Oke, berarti kita akan buat let dulu di sini yang namanya isi card isi surat deh, card isi surat, atau isi surat aja dulu, nanti ini nah gini yang isinya kosong. Terus yang surat ini yang variabel saya akan for each lagi, sorry, terus kita akan for each, nah gini. Lalu untuk ininya saya akan pakai S aja ya. Lalu si isi surat kita plus sama dengan, lalu kita buat string neutral di sini. Kita ke surat.html lagi. Nah, kita akan ambil satu, ini yang bawahnya kita hapus aja ya, karena cuma butuh satu aja. Lalu kita kita paste di sini, kita rapikan dulu dikit. Oke, yang pertama ini kita pakai dolar kurung kurawal yang isinya adalah S titik, berarti apa ya, kita cek ini nomor atau ID ya, nomor aja lah, nomor atau ID, bentar ya, nomor aja lah, nomor. Terus ini yang huruf Arabnya kita pakai dolar kurung kurawal lagi, terus berarti S titik, ini isinya adalah AR teman-teman, AR. Lalu yang huruf Latin kita isi dengan dolar, surat isinya adalah S titik, Latin itu namanya, bentar, TR ya teman-teman, TR. Lalu yang terakhir ini arti suratnya, arti suratnya pakai dolar kurung kurawal sama S titik, apa ini namanya, IDN. Terus jangan lupa kita buat variabel lagi, cons yang namanya, nah ini pakai card isi surat sama dengan, kita ambil dokumen dot query selector, kita pakai, nah ini yang suratnya kita belum kasih kelas, berarti ini, bentar teman-teman, ini itu akan error ya, saya ada yang salah, harusnya kita buat div lagi yang namanya card isi surat, nah gini. Nah yang ini kita harusnya dimasukin ke dalam sini, karena kan yang akan di loopingnya itu cardnya ya, berarti ini kita paste di sini. Maaf ya teman-teman, saya baru ngeh tadi. Nah gini, ini kita tutup divnya. Oke. Berarti tadi card isi
surat. Lalu yang card isi surat ini kita inner HTML pakai yang card, pakai yang isi surat gini. Yang ini juga, ini tadi divnya kita hapus satu ya. Oke, nah gini, coba kita cek hasilnya. Maka sudah jadi teman-teman. Ini kayaknya di antara huruf Arab sama Latinnya ini harus ada jarak dikit ya. Kita pakai margin button aja, berarti di sini ya. MB1, coba kita cek. Bentar. Coba 2. Nah, kayaknya cukup ya teman-teman. Nah, ini sudah jalan. Coba kita cek surat yang lain apakah sudah sesuai atau enggak. Misalkan ini. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Oke. Ini yang ininya kita hapus si konsolnya supaya agak bingung. Jadi gak ada konsol. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang ya cukup sekian aja, karena ini si fiturnya sudah jalan. Pada video selanjutnya kita akan mencoba menjalankan si fitur audio ini. Ketika kita klik si button dengarkan ini, maka si isi suratnya akan dibacakan ya, gitu. Terus kita bisa stop juga. Mungkin untuk video sekarang cukup aja sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Kiki Agustin pamit. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.